redaksi Forum Keadilan juga menerima sebuah aduan masyarakat terkait dengan penegakan hukum terhadap seorang DPO Polda Metro Jaya. Kasus penipuan dan penggelapan ini atas nama Ronald Lutfianto. Setelah buron selama 4 tahun, Polda akhirnya meringkus si tersangka ini. Namun yang terjadi kemudian adalah penyidik melalui diskresinya memutuskan tidak menahan yang bersangkutan. Ada kesan Polda Metro Jaya justru melindungi sang buronan. Nah, kita pengen melihat hal ini dari perspektif beberapa tokoh. Salah satunya adalah lawyer senior, Pak Rufinus. Bagaimana Anda menyikapi laporan tersebut? Pendapat Anda, apalagi Anda adalah seorang deklarator Forum Indonesia Adil. Baik, terima kasih Mas Bobi, Mas Tommy. Jadi saya sudah mendengarkan tadi semua ya. Jadi sepertinya kita ini sedang berada di suasana yang tidak jelas. Yang menjadi pertanyaan saya khususnya buat ombudsman ini, masih ada nggak keadilan itu sih? Pengadilan pasti ada. Adil itu ada nggak sih? Johnson dengan sahabatnya tadi Sugeng berbeda di dalam menentukan oknum atau bukan. Dalam konteks judul kita hari ini, saya bukan berprasangka tetapi saya meyakini ini bukan oknum. Karena ada teori, Prof, yang digagas oleh para ilmuwan dulu yang menyatakan bahwa should have known test theory. Jadi jika seorang anak buah yang melakukan sebuah pelanggaran, maka pimpinan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Sekalipun pimpinan itu tidak melihat, mendengar, atau tahu persoalan itu. Jadi udah tepat tadi dengan judul lagu tadi. Kami ini sudah bosan dan jengah. Tadi jelas tadi Alvin menjelaskan seperti apa. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita masih katakanlah seperti yang Pak Johnson bilang tadi, bahwa ada terminologi tadi, kalau kita simak dengan baik, ada tadi yang disebut government crime. Jadi kalau kita telisik, saya ambil contoh, saya pernah di DPR, berdiskusi dengan Setia Novanto sebelum ditangkap. Kita bandingkan dengan kasus nanti yang ada. Yang tadi disebutkan oleh Bung Tommy. Kalau waktu Meriam ditangkap, Setia Novanto ditangkap, seluruh orang yang menghalang-halangi penyidikan, itu ditangkap dulu, Pak. Sekarang kita compare dengan polisi, tadi dijelaskan oleh Alvin. Boro-boro tersangkanya ditangkap. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita ingin bedah kasus tadi, saya dulu di DPR. Saya angkat telepon waktu itu Kapoldanya Pak Gatot Edi, sahabat saya. Pak Kapolda, ini begini, siap, seminggu jadi tersangka. Kemudian DPO. Selama 4 tahun nggak diapa-apain. Nah kebetulan saya selesai dari DPR, masuk jadi lawyer. Orang yang sama melakukan tindak pidana di Kalimantan, di Polda Jawa Timur. Bukan, Kalimantan Timur dan Polda Jawa Timur. Waktu beliau ini yang ditersangkakan ini masih Niko sebagai direktur umum dulu. Apa yang terjadi? Dalam kasus yang lain di Krimsus, orang ini tersangka dan ditempatkan pemeriksaan itu di sebuah tempat yang kita tidak tahu tempatnya di mana. Ini yang terjadi.
Jadi kalau bagian lapor melapor itu setumpuk sudah itu saya dengerin orang-orang. Saya lawyernya di Krimsus, saya lawyernya di Krimpom. Ada lagi nih laporan sekarang di Kamnek, hal yang sama dan orang yang sama. Ya, dia apa-apain tuh Pak? Jadi kalau ditanya, tadi seharusnya Pak Kompol bilang, memang udah parah. Harusnya begitu jawabannya. Improvement, tunggu dulu. Tadi Prof. Zakir bilang, ini adalah sistem. Sistem yang saya pelajari di dalam hukum itu ada strukturnya, ada substance-nya, ada culture tadi. Kalau di dalam struktur ini diisi oleh manusia yang sampai hari ini saya yakin polisi tidak pernah melakukan performance appraiser kepada setiap polisi dalam pengangkatan maupun pemindahan. Yakin betul saya. Ini kelemahan. Tidak pernah diaudit. Jadi kalau dikatakan di situ ada ini, ada itu, ada saya tahu juga kasus yang sama. 3 kali tersangka, 3 kali di SP3. 3 kali di SP3 oleh orang yang sama. Nah jadi kalau saya mau jujur sebenarnya tadi saya mengharap jawabannya Pak Kompol tadi memang udah parah. Pak Johnson setuju nggak? Loh, memang harus kita ngaku dosa dulu dong baru kita bisa perbaiki. Hal yang sama. Namun, itu yang saya katakan tadi. Bagaimana bisa seseorang yang sudah 4 tahun buron, kemudian ditemukan, jadi tadi bukan ceritanya bukan ditemukan, memang dipelihara. Orang saya dengar kok, supaya nggak ditahan apa? Bikin aja surat sakit dari dokter, gampang. Setia Novanto kan dulu begitu ke dokter. Persis. Nah tapi saya tidak mau ganggu, tidak seperti Alvin saya. Tidak mau saya seperti Alvin. Karena saya tahu, tidak pernah ada seorang yang bisa melawan penguasa. Tidak akan pernah kamu bisa menang. Saya pernah dulu di pegawai negeri, jadi penyidik. Saya sekolah di Megamendung 6 bulan. Jadi pernah di eksekutif, pernah di komisaris, pernah juga saya di DPR. Nah jadi kalau kasus-kasus yang seperti ini mungkin Pak Kompol, saya hanya ingin jadi narasi yang kita bangun ini, forum yang kita bangun ini, berasal dari keputusasaan, ketiadaan kemampuan untuk menjustifikasi, karena saya yakin dan percaya, saya katakan, di negara ini yang ngatur polisi, beliau ini bukan Kapolri, hanya ada 14 orang. Yang membuat presiden, yang membuat Kapolri, yang membuat Panglima, yang membuat siapapun 14 orang. Pimpinan partai politik. Kalau Anda tidak masuk di threshold, presiden, Anda tidak boleh. Saya yang menentukan, tanda tangan ketua umum dan sekjen. Jadi kalau tadi Prof katakan masalah legalitasnya, saya di DPR, begitu fraksinya bilang kamu bobok dia. Itu contohnya, ada undang-undang cipta kerja. Terminologi dari mana kita nggak tahu, ada inkonstitusional bersyarat. Jadi wanita menjadi pria, dengan syarat kau bisa menjadi pria lagi kalau. Ini aneh ini undang-undang. Nah jadi harapan kita Pak Kompol, karena ini kita duduk bareng di sini, saya ingin kita juga bareng-bareng lah, Prof. Muzakir, Rio, mari kita sama-sama menyimpulkan
dan mengantarkan kesimpulan ini kepada lembaga mana yang sebenarnya kita ingin berikan hasil kesimpulan kita ini. Kira-kira bagaimana Pak Kompol? Pak Prof. Ide yang seperti ini, buat apa kita ngumpul? Di sini investasinya tinggi loh. Emang nggak bayar ini? Bayar. Bayar ini semua. Hanya untuk sebuah keadilan, kami mau datang untuk memberikan secerca harapan. Tetapi kalau Pak Kompol menutup pintu, ini kita buarin ini. Ya, Kombes, maaf. Ini yang kita harapkan. Nggak ada gunanya Fox Point ketuanya duduk di sini kalau nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi harus kita mampu membuat kesimpulan dan memberikan kepada para stakeholder kita. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengarkan ini. Karena kata kunci di beliau. Karena sangat banyak, Pak. Di forum ini sudah ada 4.800 kasus yang masuk. Di mana korbannya kurang lebih 5.000-an orang. Jadi data itu ada 3 variabel yang mendominasi masalah pelecehan seksual, masalah pertanahan, dan masalah di kepolisian, khususnya di proses penegak hukum. Jadi kalau saya mengatakan, nanti kalau umpamanya kita berjalan lagi ke masalah pertanahan, yang akan kita endorse mungkin nanti di yang kedua atau yang ketiga. Jangan seperti Sofyan Jalil, oh mafianya ada di BPN. Saya sudah bicara, saya dulu WA saya di tempat dia juga masih banyak. Nah jadi ini harapan kita sebenarnya. Jadi kalau mengenai kasus yang tadi, itu hanya menggenapi Alpin tadi. Jadi ini kasus Pak Alpin, ada seorang yang sudah buron selama 4 tahun, tidak ditahan. Padahal menurut Undang-Undang KUHAP, ya, KUHAP kita di pasal 21 ayat 4B kalau saya tidak salah, orang ini karena masuk di 378 harus ditahan, Pak. Jadi saya nggak tahu apakah perlu Prof. Muzakir kita persoalkan tentang hak diskresi seorang penyidik yang sifatnya subjektif ini.